Ada mesin tipe baru ini yang masuk ke Indonesia di awal Januari 2026. Apa mesinnya? LG Giant Max komersial. Warnanya putih, teman-teman. Secara fitur-fitur tidak ada yang dihilangkan, Pak. Tidak ada yang dihilangkan. Jadi saya ingin klarifikasi, tidak ada fitur-fitur yang dihilangkan, malah ada yang ditambah. Fitur-fitur boleh langsung disampaikan apa sih yang menjadi kelebihan dari LG Giant Max, terutama yang warna putih ini kok. Jadi teman-teman nggak perlu lagi nuang deterjen di tempat deterjen seperti ini, softener seperti ini. Ya. Apa sih fungsinya WiFi yang ada di Giant Max atau LG ini kok? Biasanya ada yang debat nih, Pak. Harus tertutup rapat, harus ada yang terbuka, tapi terbuka jadi kemana-mana pintunya. Nah, di bawah sini ada. Apakah memang mesinnya hanya yang putih aja Giant Max ini, atau ada yang grey atau silver masih ada? Oke, jadi yang silver. Hai Laundry Fans Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Rimadia. Oke teman-teman, kita kali ini akan review salah satu mesin yang paling sering ditanyakan dan butuh direview ulang. Kenapa? Karena ada mesin tipe baru ini yang masuk ke Indonesia di awal Januari 2026. Apa mesinnya? LG Giant Max komersial. Warnanya putih, teman-teman. Ya, warnanya putih. Jadi setelah kita kemarin di bulan Oktober kalau nggak salah kita ada opening kain wangi laundry, kita pakai LG Giant Max. Banyak yang nanya, itu LG apa Pak Api kok baru masuk dan sebagainya. Itu LG pakai stiker, teman-teman, LG Giant Max Washer, tapi pakai stiker putih. Dan ternyata sekarang di tahun 2026 awal ini ternyata masuk ke Indonesia. Nah, seperti apa spek dari LG Giant Max komersial ini? Apakah ada perbedaan dengan LG Giant Max yang sebelumnya yang warna grey atau silver itu? Nah, nanti kita akan ngobrol dengan importir atau distributornya dari LG Giant Max bersama Ko Gerwin untuk membahas segala hal yang berkaitan dengan LG Giant Max. Oke, kita sapa beliau langsung. Oke, selamat siang, Ko. Selamat siang, Pak Api. Gimana kabar? Baik, apa kabar, Pak? Baik juga, baik. Luar biasa. Ya. Wih, keren. Nah, Ko Gerwin, jadi tadi saya sudah membuka bahwa kita sudah kedatangan mesin yang istimewa, warnanya masih hangat dari pabrik. Masih hangat dari pabriknya. Boleh diceritakan dulu bagaimana perjalanan tentang LG komersial atau mungkin bisnis laundry? Ya? Boleh. Boleh, Pak. Jadi sebenarnya warna putih ini dulu di tahun 2016 warna pertamanya, Pak. Oke. 2016-2017 itu warnanya keluar warna putih. Kemudian berikutnya yang sekarang kita pakai sampai sekarang itu kita panggil warna silver, Pak. Silver. Kemudian di luar negeri ada juga warna yang belum masuk ke Indonesia, warnanya Onyx Grey, Pak. Onyx Grey. Warnanya lebih tua. Sekarang di Indonesia kita hanya fokus dua warna, Pak. Warna putih dan warna silver. Oke. Karena LG menjawab dari kebutuhan customer juga, Pak. Banyak demand yang masih mau warna putih juga, Pak. Oke. Karena dulu tahun 2017 silver itu dianggap warna yang mewah, Pak. Luxury. Luxury, Keren. ya. Suatu terobosan baru di mana pada saat itu banyakkan mesin cuci warnanya putih, mereka melaunching warna silver. Kemudian saat ini kan udah banyak juga Pak yang pakai warna silver, tetap ada demand-nya warna putih. Oke. Nah, kali ini di-recreate lagi model warna putih, Pak. Nah, kali ini sampai bezelnya semua warna putih, Pak. Sebelumnya nggak kayak seperti ini ya? Sebelumnya masih menggunakan bezel chrome, Pak. Oh, chrome ya, seperti LG Giant Max ya, yang sebelumnya. betul. Oke. Dan sekarang sampai sini semua udah full putih, Pak. Cuman ininya aja nih. Ini tetap masih chrome, Oke, Pak. keren, mewah banget. Inilah mesin yang baru masuk ke Indonesia. Nah, teman-teman yang pengen pakai LG Giant Max warna putih, silahkan komen di bawah ini. Tapi nanti kok, apakah memang mesinnya hanya yang putih aja Giant Max ini, atau ada yang grey atau silver masih ada? Oke, jadi yang silver tetap diproduksi, tetap dijual di Indonesia. Yang white juga akan berjalan, Pak. Oke. Jadi dua-duanya running model, Pak. Oke. Dan secara fitur-fitur tidak ada yang dihilangkan, Pak. Tidak ada yang dihilangkan. Jadi saya ingin klarifikasi, tidak ada fitur-fitur yang dihilangkan, malah ada yang ditambah. Ditambah ke yang white ini. Yang di white ini ada yang ditambah, Pak. Ada yang ditambah. Oke, nah karena kita sudah membahas tentang fitur-fitur, boleh langsung disampaikan apa sih yang menjadi kelebihan dari LG Giant Max, terutama yang warna putih ini kok. Oke. Boleh disampaikan poin-poinnya, silakan. Oke, kelebihan yang pertama adalah premium powder coating, Pak. Jadi secara cat ini lebih resisten terhadap baret, Pak. Oke. Ya, karena dia dengan menggunakan sistem powder coating. Jadi apabila kan namanya di laundry banyak ada celana jeans, ada resletingnya, pasti akan banyak baret-baret dan keranjang ya, Pak ya. Oke. Karena komersial mereka memperhatikan seperti itu, Pak. Oke. Betul. Terus kedua juga kita menggunakan inverter direct drive.
Oke. Jadi di dalamnya ini kita udah nggak menggunakan motor dan puli, kita menggunakan inverter direct drive. Itu nggak pakai belt berarti ya? Oh ya, sorry, nggak menggunakan belt. Oke. Iya. Nah, terus juga kita ada namanya sistem zero balancing. Zero balancing System, Pak. Oke. Di mana sistem tersebut membaca algoritmanya cucian secara menggunakan sensor dan dapat menentukan aplikasi program yang sesuai untuk muatan cucian tersebut, Pak. Berarti otomatis atau memang kita tetap boleh bisa pilih misalnya warm, cold, liquid gitu? Bisa, jadi kita bisa menggunakan presetsnya, bisa kita customize juga selama durasi pencuciannya berapa lama, berapa kali jumlah rinse, masing-masing rinse-nya itu berapa menit, lalu spinningnya juga berapa menit, Pak. Nah itu kita bisa custom semua. Nah, terus juga di dalamnya kita menggunakan atomizing twin spray, di mana atomizing twin spray itu dia sifatnya seperti shower, Pak. Jadi air itu disemburkan. Air yang masuk ke dalam tabung itu disemburkan seperti shower supaya lebih merata, Pak. Pencuciannya lebih rata. Maksimal ya. Siap. Terus juga kalau dilihat di dalam juga, Pak, ini drumnya itu agak mundur miring di belakang. Agak miring. Dari dulu kayaknya gitu ya? Dari dulu begitu. Itu yang jadi kelebihannya? Ya, salah satu kelebihan untuk water savingnya, Pak. Water consumption savingnya. Dimana memang ada beberapa produk LG juga sekarang udah lurus, Pak. Tapi komersial ini dia memperhatikan secara namanya untuk bisnis, Pak. Ya, efisiensi air, aktivitas dan sebagainya dimaksimalin, makanya miring ya? Miring ke belakang. Supaya cuciannya numpuk di belakang, airnya juga numpuk di belakang. Cocok. Dan kemudian ada satu fitur tambahan, dulunya sudah ada juga di Titan sebenarnya, Pak. Di belakang itu udah ada jalur untuk dosing pump. Jadi di atasnya deterjen. Untuk deterjen. Jadi ada inlet untuk air dingin, air panas. Ini ada inlet yang lebih kecil untuk sabun, Pak. Sabun, softener, dan chemical-chemical lainnya. Jadi apabila kita udah menggunakan dosing pump, sebenarnya yang di depan ini udah nggak perlu dipakai, Pak. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai dosing pump, kita bisa masukin deterjennya dari depan. Jadi kalau misalnya konsep laundry self service, deterjennya diberikan oleh laundrynya. Jadi di sini kita sebenarnya udah nggak pakai, dari belakang kita udah suntik deterjennya langsung. Karena mencegah ada yang biasa pakai deterjen bubuk, Pak. Oke, teman-teman. Jadi ada beberapa poin yang memang udah disampaikan oleh Ko Gerwin, kurang lebih ada 6 poin terkait poin-poin yang tadi teman-teman bisa melihat lagi bahwa yang jadi kelebihan yang terakhir adalah ada dosing pump untuk otomatis deterjen. Jadi teman-teman nggak perlu lagi nuang deterjen di tempat deterjen seperti ini, softener seperti ini, tapi langsung di belakang. Nah, apakah LG menyiapkan dosing pumpnya atau memang kita harus beli lagi di luar gitu kok? Saat ini memang belum ada, Pak. Belum ada ya. Jadi memang harus menggunakan external dosing pump. Tapi jalurnya udah disiapkan. Siap. Nah, bagi teman-teman dari deterjen, dari supplier deterjen, mungkin Unilever atau mungkin deterjen yang lain mau kerjasama dengan ini boleh loh, dengan LG gitu ya? Bisa, Pak. Siapa tahu dia nyiapin dosing pump nanti tinggal kerjasama dengan LG misalnya seperti itu. Bisa dilakukan. Bisa, Pak. Oke, yang berikutnya poin yang mungkin dilupakan kok, yang paling menarik dari LG Giant Max adalah, atau grupnya LG adalah service center kok. Nah, itu kan mungkin poin berikutnya, poin ke-7, kelebihannya adalah dia ada garansi 2 tahun dan ada service center seluruh Indonesia. Ada berapa banyak kok? Boleh hampir disampaikan? 300 outlet, Pak. Tersebar di seluruh Indonesia. 300 outlet seluruh Indonesia. 300 outlet. Apa yang menjadi kelebihan dari service center ini? Berarti kan kita nggak perlu spare part nunggu dari Jakarta dulu dikirim ke daerah dan sebagainya. Seperti itu ya berarti ya? Jadi beberapa kota besar itu mereka udah ada warehouse untuk spare partnya sendiri, Pak. Jadi apabila ada keperluan di kota kecil, minimal kota besarnya udah bisa backup, Pak. Misalnya kebutuhannya di Deli Serdang, Pak. Bisa ambil stok dari Medan. Nggak perlu tunggu dari Jakarta, Pak. Karena kalau dari Jakarta mungkin bisa sampai 3 hari. Tapi kalau dari Medan udah ready, mungkin hitungan hari yang sama udah tiba barangnya, Pak. Oke, itu yang menjadi daya tarik. Menarik kan? Menarik. Apalagi ada Happy Call. Boleh dijelaskan juga kok. Nah, Happy Call ini adalah satu program baru juga dari LG di tahun 2025. Di mana para pemilik laundry ini, kadang kan mereka lupa, Pak, tanggal pembeliannya. Mungkin ya kira-kira lah tanggal openingnya, tapi lebih baiknya saat udah opening, ditelepon Pak ke CS-nya, daftarkan serial number-nya. Misalnya ada 5 mesin, 5 washer dan 5 dryer, Pak, contohnya. Jadi 5 washer itu serial number-nya berapa, 5 dryer juga serial number-nya berapa, didaftarkan. Nanti di penghujung tahun kedua akan ditelepon, Pak,
sebelum kita lupa ya, sebelum kita nelfon, mereka akan nelfon duluan. Bahwa garansi akan habis dan disarankan untuk melakukan pengecekan. Dan itu akan dikasih pengecekan secara free, Pak. Nah, nanti akan dicek apa aja nih part-part yang punya potensi aus atau rusak, Pak. Nah, kalau udah kelihatan, oh ini partnya udah mau rusak, apa baiknya diganti selama masa garansi. Dan gratis. Dan itu gratis, Pak. Selama masa garansi. Selama masa garansi. Sebaik itu loh LG. Ya, royal itu untuk after sale service-nya. Keren. Nah, itulah kelebihan yang pakai LG komersial. Makanya kenapa Ko Gerwin, mungkin Ko Gerwin juga tahu ya, Pak Rizal juga tahu bahwa kami di Apik Management mungkin 90% mitra kita pakai LG Giant Max, terutama untuk yang dryer. Memang akhir-akhir tahun kemarin, November, Desember, bahkan Januari banyak yang pakai LG Giant Max. Bahkan full ya, washernya Giant Max, dryernya Giant Max, bahkan ada beberapa yang pakai Titan. Laundry kami pun juga ada beberapa pakai Titan. Nanti kita akan bahas juga LG Titan akan seperti apa. Tapi itulah yang menarik teman-teman, bahwa LG komersial, mereka karena memang sudah punya tim yang mumpuni, yang memang selama ini kita taunya LG itu cuman mesin rumahan ya, atau peralatan-peralatan elektronik rumahan. Tapi karena sudah ada komersial, akhirnya teknisi-teknisi di daerah sudah siap untuk menservis atau memaintenance mesin ini. Meskipun kami dengar dari timnya Mas Dava, after sales itu, ada berapa tim dari LG teknisinya itu sampai video callan dengan tim kita. Itu ada loh kok. Ada yang seperti itu, masih dipandu oleh tim after sales kita ya. Nggak apa-apa, karena kita juga butuh dibantu, karena mitra-mitra kita kan saat itu juga butuh dibantu langsung dari LG-nya. Nah, itu yang menarik. Yang bagi kami sebagai pengusaha laundry, yang dibutuhkan bukan sekedar, yang kami butuhkan bukan sekedar cuman mesinnya keren saja, mesinnya ada after sales-nya, tapi yang kami butuhkan adalah kesiapan teknisi di lokalnya, teman-teman. Jangan sampai ada garansi, tapi teknisi lokalnya nggak ada. Nah, itu masalah, teman-teman. Bener nggak? Nah, para pengusaha laundry pasti ada masalah yang sama, dan itu jadi kunci juga agar bisnis laundry kita bisa naik level, atau mungkin dia bisa maksimal dipakainya. Ya, sayang aja kalau mesin baru dipakai 2 hari nungguin teknisi, 3 hari nungguin teknisi. Udah berapa omset yang kebuang? Betul, Pak. Gitu. Makanya kita coba lihat di sini, teman-teman, apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan dari LG Giant Max, terutama yang washer. Karena habis ini kita membahas yang dryer nih. Nah, untuk yang washernya lagi kok, ini berarti pemakaian rata-rata berapa lama? Pemakaiannya untuk sekali nyuci itu butuh waktu berapa lama rata-rata? Sekitar 30 sampai 34 menit, Pak. 30 sampai 30. Satu cycle. Satu cycle nyuci ya. Baik lagi kita bisa custom, Pak. Tapi yang saya rekomen adalah satu kali pencucian kurang lebih 10 menit, terus juga 2 kali rinsing dan spinning, Pak. Totalnya 34 ya. Sekitar 34 menit, Pak. Nah, karena kalau kita kurangin di rinse, apalagi jumlah rinse hanya 1 kali, pasti akan efek ke hasil pencuciannya. Memang kita bisa ngejar speed, tapi kadang kualitas juga perlu dijaga. Nah ini menarik, teman-teman, saya garis bawahi lagi ya. Ini penting banget. Banyak pengusaha laundry pengennya cepat. Ya, saya kasih tahu ya apa yang disampaikan oleh Ko Gerwin tadi. Boleh cepat, tapi nanti kualitasnya yang dikorbankan akhirnya kan kalau pengen cepat ya. Mungkin ada teman-teman kemarin di grup Apik Community juga ada yang nanya, Pak Apik, kayaknya kemarin teknisi ngasih tahu bisa 25 menit. Bisa, tapi akhirnya nggak bersih takutnya, teman-teman. Atau yang kedua, kalau deterjennya pakai deterjen yang banyak busanya, belum terbilas sempurna, akhirnya nanti kalau kena hujan, misalnya pas lagi hujan-hujan, berbusa bajunya. Karena belum terbilas sempurna. Makanya teman-teman harus paham cara pemakaian seperti apa. Tapi bisa disetting, bisa. Nah, tapi yang standarnya adalah 30 sampai 34 menit satu cycle. Kalau untuk mesinnya sendiri, kapasitasnya berapa ini kok? Biasanya kalau LG Giant Max kan setahu saya kan entah ada yang bilang 13 kilo, ada yang bilang 15 kilo. Nah, mungkin kalau menurut Ko Gerwin gimana, boleh dijelaskan, diluruskan mungkin. Secara spek memang 13 kilo, Pak Apik. Jadi, tapi yang kita lihat sekarang adalah volume, Pak. Volume ya, jadi bukan kilo. Bukan kilo. Boleh alasannya apa itu? Bagaimana cara hitung volumenya? Biasanya itu mesin cuci apapun kita biasa lihat 70%-nya, Pak. Maksimal kita isi 70%-nya. Karena beberapa bahan tipis tapi berat, mungkin nggak sampai 70%, tapi sudah mencapai 13 kilo. Atau ada yang bulky, mungkin kayak bed cover besar, tapi nggak mencapai 7 kilo. Tapi kapasitasnya udah full. Nah, kita patokannya adalah 70% dari kapasitas tabung. Nah, kurang lebih, idealnya kita isi kurang lebih secara kilo 8 kilo, Pak. Tapi baik lagi, kilo itu agak sedikit rancu, karena LG pun mengeluarkan serial untuk yang mesin rumah tangga, ada yang sampai 24 kilo, Pak.
tapi secara dimensinya Gedean ini? Sama Mas. Oh sama Pak. ya malahan ya? Sama Kalau ya? Titan lebih besar Pak, padahal Titan mengklaim hanya 15 kilo. Jadi itu yang kadang untuk pemula di laundry kadang agak bingung Pak. Betul. Ada yang 15 kilo, oh mungkin 15 kilo udah cukup harganya udah murah. lebih murah daripada beli Giant Max. Nah, padahal secara realnya tabungnya mesinnya aja, kita lihat casing mesinnya aja itu lebih kecil Pak daripada Giant Max gitu. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai keliru karena kilonya Pak. Balik lagi kita harus lihat dari segi tabungnya, dari segi volumenya. Siap. Ya. Jadi teman-teman kalau untuk mencoba untuk memberikan kapasitas di mesinnya, memang ini kita memang berdasarkan volume. Makanya kenapa di laundry self service, laundry yang memang nyuci sendiri itu, atau coin laundry, atau QR laundry dan sebagainya, ada stikernya teman-teman. Jadi digarisin sini 70% misalnya. Jadi kalau lebih dari ini cuciannya biasanya nggak maksimal. Cuciannya nggak bersih atau mungkin kurang kering, akhirnya pembilasannya kurang kering dengan baik, akhirnya ngeringin di mesin pengeringnya nanti lebih semakin lama. Seperti itu. Makanya 70%. Ini kan karena kita memang tiba-tiba ada misalnya kayak kelunturan atau mungkin ada HP, wah HP saya ketinggalan dan sebagainya. Nah, yang dilakukan apa kok? Kalau umpama entah self service maupun yang nggak self service, nggak ada IoT-nya, apa yang dilakukan? Iya. Kalau dryer memang gampang sih Pak. Dryer sih kita langsung buka, langsung mati sendiri. Tapi kalau pencucian, mesin cuci itu kita perlu pause dulu Pak. Saat kita pause, dia akan menghabiskan dulu airnya nih Pak. Sampai nanti ada bunyi tek dan di sini indikator door lock-nya sudah mati Pak. Nah, itu baru bisa dibuka Pak. Nah, tapi kalau misalnya pintunya kekunci terus, tidak bisa di-pause, barang yang ketinggalan atau ada yang luntur, itu kan berjalan terus Pak. Nah, makanya kita di sini tetap ada menu start dan pause Pak. Jadi setelah udah di-pause, dibuka, mau mulai lagi tinggal pencet start ya Pak. Dan nanti menyala lagi indikator door lock-nya. Gitu. Jadi teman-teman kalau pakai front loading mesin cuci, kalau bukan atas, kalau top loading, teman-teman kalau ada yang luntur, teman-teman tinggal buka aja, tinggal dikeluarkan, itu gampang. Tapi kalau front loading kayak gini, hampir semua mesin, kayaknya semua mesin ya, entah yang rumahan maupun yang komersial kayak gini, itu harus airnya habis dulu teman-teman. Pasti Pak. Harus habis dulu ya. Kalau nggak tumpah. Kalau nggak, makanya dia ada sistem di mana door lock ini. Nggak berarti kalau door lock berarti artinya masih ada air di dalam. Apakah dimatiin dengan pause aja, atau mungkin dengan cara spin aja atau gimana, mungkin ada yang lain, atau lewat darurat. Nah ini. Jadi pembuangan darurat, drain pump ya namanya, darurat ini di sini. Nah ini seperti itu. Nah itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya nih pada waktu di pause ternyata nggak keluar airnya, mungkin nggak? Kemungkinan besar sih pasti habis Pak, airnya baru akan terbuka door lock ya Pak. Oh gitu ya. Kalau airnya masih ada di dalam, door locknya tidak akan terbuka. Contoh misalnya mati lampu Pak, dan airnya masih ngegenang di dalam. Oh nggak bisa ya? Pasti nggak bakal bisa dibuka. Sampai udah nyala lagi, baru dia mengurangi airnya, baru door lock-nya bisa terbuka Pak. Meskipun dikeluarkan dari sini nggak bisa ya, otomatis dikeluarkan gitu? Kemungkinan saat listriknya nyala, sensornya membaca masih ada airnya atau enggak, baru dibuka door lock-nya Pak. Kalau kita paksa, takutnya patah. Siap. Sekarang kok kita membahas tentang Wi-Fi. Pasti teman-teman banyak yang nanya, ini apa fungsinya sih kita punya LG Giant, termasuk saya pasti akan nanya ini. Apa sih fungsinya Wi-Fi yang ada di Giant Max atau LG ini? Jadi semua mesin, baik yang warna silver maupun yang warna putih Pak, dan washer ataupun dryer itu dilengkapi dengan fitur Wi-Fi. Di mana LG ini sebenarnya mempunyai aplikasi internal yang sudah built-in Pak di mesin ini, di dalam PCB-nya, yaitu namanya Laundry Lounge. Sekarang sudah berganti nama menjadi Laundry Crew Pak. Laundry Crew. Iya. Nah, Laundry Crew di mana para pemilik outlet bisa melihat berapa kali jumlah cycle yang sudah berjalan setiap mesinnya Pak. Jadi bisa cross-checkin, walaupun dia belum punya IoT ataupun sudah punya IoT, dia bisa mengecek berapa cycle yang terjadi pada hari itu dan mesin yang mana aja. Nah, jadi untuk sementara memang belum ada transaksi yang bisa dilakukan di Laundry Lounge atau Laundry Crew itu Pak. Tapi minimal secara untuk kita cross-checkin data itu sudah bisa. Sudah bisa ya? Sudah bisa, dan itu gratis Pak, tidak dipungut biaya, hanya perlu diregistrasi saja. Kemudian dari sudut pandang customer bisa melihat di mana outlet LG yang terdekat Pak. Berarti bisa ya? Bisa. Berarti pelanggan atau masyarakat nginstal Laundry Lounge dulu ya? Ya, berarti biar bisa ngelihat di mana yang aktif. Di mana aja. Radius 5 kilo, radius 10 kilo, radius 15 kilo. Di mana aja yang sudah pakai Laundry Lounge yang masih idle, available untuk dipakai gitu ya Mas? Iya, dan kelihatan Pak, oh ini mesinnya sedang berjalan, berjalannya sisa berapa menit itu bisa terlihat Pak. Dan bisa di booking mesinnya Pak. Bisa booking mesin. Jadi, oh saya udah mau OTW nih,
10 menit lagi sampai, itu bisa di booking mesinnya Pak. Dan itu bisa diaktifin ya? Bisa diaktifin Pak. Oke, jadi si ownernya, pemilik laundrynya tinggal punya aplikasi juga berarti? Ya. Atau seperti apa nanti aktivasinya? Web based Pak. Oh web based ya? Ya. Oke, simple sekali. Ya, jadi ada aplikasi untuk teknisi juga, untuk inisialisasi awal Pak. Tapi untuk berikutnya apabila ada mau berubah harga atau berubah program, itu bisa kita set secara remote Pak. Oke. Jadi tanpa perlu diganti-ganti, karena di sini mungkin kita untuk settingnya mungkin pelan-pelan, cara carinya mungkin susah Pak. Nah tapi kalau misalnya sudah terintegrasi, nanti di sininya akan nyala logo Wi-Fi-nya Pak. Nah saat ini karena belum di-connect Wi-Fi, belum nyala Wi-Fi-nya ya. Tapi saat sudah terconnect Wi-Fi, ininya akan nyala dan kita bisa set secara remote Pak. Apabila ada customer komplain, ini saya udah scan atau udah bayar tapi belum jalan mesinnya, kita cek di CCTV atau di back office-nya memang belum terjalankan tapi sudah terpotong, itu kita bisa kasih courtesy cycle juga Pak. Oke, courtesy cycle itu apa? Dikasih free cycle dari jarak jauh Pak. Mesin nomor 7 ada kendala tidak mulai, itu bisa dikasih courtesy cycle tanpa dia perlu pindahin ke mesin lain gitu Pak. Siap. Dan apabila misalnya mesin cucinya nih karena diisi kepenuhan atau mesin terlalu banyak sabun deterjennya, itu biasanya kalau terlalu banyak busa dia akan gagal spin Pak. Nah itu pun juga solusinya dari jarak jauh bisa Pak. Jadi nanti akan dikasih 1 kali free spin. Itu gitu, bisa Pak. di remote jauh ya? Dari jarak jauh. Keren. Ya. Canggih LG. Life's good. Jadi Wi-Fi-nya ternyata secanggih itu. Memang kita belum banyak mengeksekusi atau mengimprove. Jadi kita coba nanti kita utilisasi lagi dari mesin-mesin ini apa yang memang kita bisa develop dan kembangkan dari itu semuanya. Oke, kalau mesin cuci kita udah tahu semua teman-teman, dan saya perlu menyampaikan untuk teman-teman semua bahwa setiap mesin cuci, entah LG Giant Max, entah mesin dryernya komersial Giant Max, itu setiap datang pasti tulisannya kayak gini teman-teman. Gini ya, dari awal seperti itu. Defaultnya dari pabrik seperti ini. Pasti perlu disetting, benar, nanti akan disetting. Nah, settingnya gimana? Kita sesi terpisah aja. Cara settingnya seperti apa teman-teman ya? Cara setting untuk mesin yang baru datang, LG Giant Max, yang baru datang baik washer maupun dryer. Nanti kita sesi terpisah ya, Bro. Ya, kita perlu juga memperhatikan preventive maintenance-nya. Ya, itu beberapa aja sih Pak, yang simple, nggak perlu teknisi sebenarnya Pak. Jadi staff outlet itu yang pertama dari atas kita memperhatikan dari dispenser sabun, karena biasanya sabun sifatnya agak kental dan agresif. Biasa luber kemana-mana itu harus sering dibersihkan secara rutin, berkala. Nah kemudian lanjut ke bawah dari pintunya, biasanya ada yang debat nih Pak, ada yang bilang harus tertutup rapat, harus ada yang terbuka tapi terbuka jadi kemana-mana pintunya. Nah di bawah sini ada magnet Pak. Ada magnetnya. Dimana kita tutupnya cukup segini aja Pak, dia akan nahan ya. Dan ini cukup untuk menghindari potensi adanya jamur Pak. Karena kalau tertutup rapat lembab nanti dalam waktu lama lembab akan berjamur. Betul sekali. Jadi pintu dibuka dalam standby dengan seperti ini. Kemudian karet-karetnya juga bagian below ini kita harus lap secara rutin. Terus yang terakhir ke bawah lagi yaitu di bagian drain pump ya Pak. Di sini ya. Ya, drain pump ini tinggal dibuka dan ada satu baut lagi. Nanti dibuka ya nih. Ini udah langsung tanpa perlu baut lagi. Dan airnya akan biasanya pas kita buka itu harta karun Pak. Ada koin dan sebagainya ya. Siap. Jadi itu drain pump itu kita perlu bersihkan juga, dan di belakang itu ada inlet waternya juga Pak. Inlet water air dingin dan air panas. Nah itu kita sikat aja Pak. Ada filternya biasanya. Ada filternya. Takutnya apabila menggunakan air mungkin di suatu daerah yang airnya kurang bagus, perlu biasa disikat Pak. Mencegah ada lumut atau ada tumpukan residu-residu dari air tersebut Pak. Nah, dan yang paling gampang sebenarnya kita bisa pakai menu tap cleaning Pak. Tap clean, Tap cleaning, di mana tap cleaning itu kita tanpa memerlukan water heater eksternal Pak. Karena sudah ada water heater. Karena sudah ada water heater internal. Karena biasa kan laundry pada umumnya tidak menggunakan air panas Pak, menggunakan air dingin. Jadi inlet water air dingin dan air panas dicolok air dingin. Semua. Tapi
LG sudah memperhatikan itu juga, jadi ada water heater internal. Oke. Kalau misalnya kita aktifkan, itu membutuhkan daya 2000 Pak. 2000 watt. 2000 watt. Kalau buat tap clean saja ya. Buat tap clean saja. Oke, karena kalau untuk nyuci nggak ada water heaternya teman-teman. Ingat Ya. itu ya. Kalau untuk nyuci di sini nggak ada water heater, jadi harus eksternal water heater. Ya. Tapi kalau untuk tap clean, membersihkan tabung, Ya. bisa dilakukan berapa? Sebulan sekali atau berapa kali sekali? Bagusnya seminggu sekali Oh, Pak. seminggu sekali ya. Tergantung berapa cycle cucinya mungkin ya. Ya, semakin sering semakin baik Pak. Oke. Iya. Siap. Terus juga Clean. untuk tap cleaning ini ada yang perlu diperhatikan juga dari segi instalasi listriknya Pak. Oke. Kadang mereka melihat dari pencucian ini hanya membutuhkan listrik kurang dari 400 watt. Iya. Padahal sekringnya itu mungkin dibikin hanya berapa 6 ampere Iya, atau iya. 8 ampere. Mereka Sekringnya itu kita harus naikkan supaya cukup dayanya untuk 2000 watt Pak. Oke, cycling di mesinnya. Sekring Cycling di jalur saklarnya. listriknya, saklarnya Pak. Oke. Supaya MCB jangan sampai ya. MCB-nya nggak kuat takutnya. Yes. Dan untuk washer kita memerlukan maintenance itu yang memerlukan teknisi ya Pak ya. Itu paling tidak 4 bulan sekali Pak. 4 bulan sekali. Mungkin kalau laundry-nya rezekinya lebih, ya pasti harus lebih cepat lagi Pak, 3 bulan sekali. Sama lah kayak kita punya AC di rumah Pak. Betul. Harus rutin Maintenance. dicuci. Betul. Jadi akan dibuka drumnya dan di-spray dengan high pressure Pak. Oke, siap. Oke teman-teman, jadi kita sudah tahu bagaimana cara penggunaan ini mesin, speknya seperti apa, dan bagaimana cara maintenance-nya. Termasuk tadi Ko Gerwin menyampaikan bahwa pengusaha laundry harus tahu bagaimana cara pakai, juga cara merawatnya biar lebih awet, biar lebih maksimal. Ya. Karena saya sendiri sering menyampaikan ke teman-teman semuanya, saya sebagai korban di mana saya pengen ngirit, tidak ada maintenance, tidak ada overhaul, tidak ada teknisi datang selama setahun. Rusak langsung, mesinnya beli baru. Nah, untuk teman-teman dan kami sendiri sekarang sudah tertib apa yang memang disampaikan oleh Ko Gerwin itu benar. Kalau memang kita sudah sering pakai misalnya per hari 10 cycle, 15 cycle per hari satu mesin misalnya, berarti 3 bulan sudah waktunya teknisi datang untuk ngecek untuk mesin cucinya, overhaul biasanya seperti itu. Nah, kalau untuk teknisi bisa kontak di bawah ini atau di deskripsi, teman-teman juga bisa diskusi dengan teknisi kita, atau after sales-nya Apik Management bisa, atau mungkin kontak dengan LG Happy Call juga bisa, silahkan. Teman-teman ada di bawah ini kontaknya. Jadi untuk teknisi, kedatangan teknisi untuk maintenance biasanya berkala, kami juga kerjasama di Apik Management juga ada timnya, jadi teman-teman bisa untuk didatangi teknisi. Gitu ya Ko? Jadi kita sudah membahas mesin ini dengan dimensi yang tadi teman-teman sudah tahu ya, dimensinya seberapa besar, seberapa gede, ke dalamnya berapa, dan itu bisa masuk berapa dan sebagainya, semuanya detail. Dan nanti bisa dicek di gambar di layar dan sebagainya. Setelah ini kita akan membahas mesin LG Giant Max untuk dryer. Tapi kesimpulannya teman-teman bahwa speknya tidak ada yang berubah, memang ada penambahan. Jadi dengan LG Giant Max yang versi sebelumnya tidak ada perubahan sama sekali, malah ada upgrade sedikit. Ada beberapa fitur tambahan tadi fitur ya. Tambahan. Seperti itu. Kalau memang teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Terima kasih.